nggak begitu bagus. Oke, Bu Ina, monggo 3, 2, 1 bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semua. Terima kasih sekali atas waktunya. Perkenankan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, Bapak, di mana kita sekarang ini mengemban tugas ditunjuk sebagai sekolah penggerak, sehingga untuk kurikulum dan sebagainya juga harus kita sesuaikan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan untuk sekolah penggerak. Perkenankan saya menyampaikan paparan ini, Bapak. Udah nggak usah dibuka lagi. Baru ini. Ya, sudah terlihat, Bapak? J. Proses, Bu. Proses. Ya. Sampun? Belum Armad ya. Belum kelihatan, belum sampai tempat saya. Sinyalnya memang agak lemot, Bapak, di sini juga. Belum, Pak? Belum. Pak Yamto sudah. Iya, moga-moga. Sudah ya. Terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan yang nantinya akan kita buat, Bapak, ini tentunya kurikulum ini sesuatu yang tidak baru sebetulnya, tetapi untuk sekolah penggerak ini harus ada beberapa yang perlu kita sesuaikan, perlu penyesuaian. Jadi untuk penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga harus mengikuti prinsip-prinsip, diantaranya yaitu berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, dan akuntabel. Jadi untuk prinsip pengembangan kurikulum ini harus mengikuti seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berpusat pada peserta didik ini. Mungkin dari Bapak ada yang mengertos seperti apa gitu, Pak? Mungkin Pak Yanto? Iya, Bu. Jadi kurikulum ini berpusat kepada peserta didik, artinya bahwa seperti yang materi sebelumnya Ibu sampaikan itu terkait dengan capaian pendidikan, maka kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak bisa itu memaksakan. Itu mungkin Ibu. Terus sangat, Bapak. Kemudian untuk yang kontekstual, mungkin Pak Rahmat bisa menyampaikan. Jadi untuk prinsip kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Leres sangat, Bapak. Jadi untuk kontekstual ini memang penyusunannya juga kita harus mengikuti menunjukkan suatu kekhasan gitu, dari sekolah tersebut. Ya. Kemudian untuk yang esensial ini memuat semua unsur informasi penting. Jadi informasi-informasi penting yang ada itu termuat di dalam kurikulum tersebut, dan tentunya informasi itu dibutuhkan dan digunakan untuk kita terapkan di satuan pendidikan tersebut, mungkin bahasanya juga harus diperhatikan, yang lugas, ringkas, mudah dipahami. Nah, ini termasuk prinsip esensialnya. Terus akuntabel, ini kurikulum itu harus bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data, gitu. Jadi untuk membuat kurikulum itu tentunya kita harus menggali data-data dan fakta-fakta yang ada.
Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya untuk pemangku kepentingan ini mungkin dari bapak-bapak ada yang mengertos siapa saja sekiranya yang perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum ini, Bapak? Ya, terutama guru, orang tua, ya terus lingkungan, juga kalau ada komite, ya komite tadi terwakili oleh orang tua tadi itu. Nggih, leres Pak. Jadi melibatkan pemangku kepentingan, ya, selain juga warga sekolah, termasuk guru, kemudian juga komite sekolah. Tentunya kita juga melibatkan dinas, nggih Bapak, terkait dengan untuk pengesahan dan sebagainya. Kemudian selain prinsip yang harus kita terapkan, kurikulum yang kita susun ini juga seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, itu harus menuju ke arah pembentukan profil pelajar Pancasila sebagai acuannya, gitu ya Pak, sebagai acuannya untuk menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan, sehingga endingnya nanti kita menyusun kurikulum ini memang bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila, dan ini kita mulai dari saat menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan ini harus sudah terbaca di situ. Ngaten nggih Bapak, sehingga ini yang membedakan kurikulum yang sebelum-sebelumnya dengan kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah penggerak ini. Profil pelajar Pancasila ini tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku yang sesuai jati diri bangsa Indonesia dan warga dunia tentunya. Terus fungsi profil pelajar Pancasila ini dalam penyusunan kurikulum sekolah juga tujuannya untuk jangka panjang proses pembelajaran di sekolah. Jadi ini tidak bisa kita instan untuk membentuknya, tetapi butuh sesuatu proses yang waktu yang tidak sebentar. Kemudian kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan warga sekolah. Kemudian benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Jadi fungsi dari profil pelajar Pancasila dalam penyusunan kurikulum diantaranya tersebut, Bapak. Selanjutnya, untuk komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini harus meliputi hal-hal yang saya tayangkan di sini, diantaranya adalah karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, yang terdiri dari intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikulernya juga di situ nanti termaktub di dalam pengorganisasian pembelajarannya, kemudian rencana pembelajaran yang nantinya juga harus dibuat, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, serta di situ ada lampiran-lampiran, contoh lampiran diantaranya yaitu rencana pembelajaran, kemudian juga contoh penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini komponen kurikulum operasional yang harus kita buat. Mungkin untuk karakteristik satuan pendidikan ada yang bisa menyampaikan, Bapak? Seperti apa gitu yang sekiranya nanti akan disusun perumusannya? Pak Rahmat atau Pak Rahmat? Pak Rahmat, monggo. Jadi untuk karakteristik satuan pendidikan itu adalah mungkin secara umum itu atau artian yang lebih luas itu adalah yang menggambarkan keunikan sekolah tersebut. Misalnya sekolah itu mungkin bisa lebih dimunculkan lagi karena sekolah itu berada di dekat dengan tempat wisata, sehingga nanti mungkin pemberdayaan atau pembelajarannya mungkin bisa yang menuju ke arah ke sana.
ke arah tempat pariwisata itu. Mungkin kalau tempat pariwisata itu kan lebih kompleks, jadi mungkin untuk nanti bisa dari segi pemasaran atau mungkin untuk penampilan kita bisa buat souvenir yang berhubungan dengan tempat wisata tersebut. Seperti mungkin Ya, seperti itu. sudah mengena itu Pak. Intinya sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di sekolah, sekitar sekolah nggih Bapak. Kemudian untuk visi, misi dan tujuan mungkin ada yang ingin menyampaikan Pak Yanto barangkali? Jadi visi, misi dan tujuan itu kan juga terkait dengan karakteristik sekolah Bu ya. Jadi penyusunan visi, misi ini berdasarkan asesmen yang ada. Artinya visi itu ini apa yang akan dicapai ke depan itu. Sedangkan misinya itu langkahnya seperti apa. Tujuan itu adalah menerjemahkan dari misi yang sudah kita susun. Misi atau mission, jadi aksi gitu. Misi itu aksi, sementara tujuan itu adalah menerjemahkan dari aksi yang akan kita lakukan. Semuanya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Jadi terima kasih Pak Yanto. Jadi sudah jelas antara karakteristik satuan pendidikan dengan visi, misi dan tujuan ini pasti tidak bisa lepas, jadi Bapak ada kaitannya gitu, karena dalam menyusun visi, misi dan tujuan tentunya berdasarkan dengan analisa dari lingkungan. Kemudian untuk pengorganisasian pembelajaran ini terkait cara sekolah mengatur muatan kurikulum tentang waktu dan beban belajar. Kemudian juga merupakan cara sekolah untuk mengelola pembelajarannya, untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran atau cirinya dan profil pelajar Pancasilanya, seperti itu. Sehingga muaranya tetap saja untuk mengarahkan anak-anak supaya bisa mengejawantahkan profil pelajar Pancasila di akhir akhir kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk rencana pembelajaran ini tentunya juga sangat penting ini Bapak. Kemudian untuk rencana pembelajaran ini dibuat selama 1 tahun ajaran. Isinya alur pembelajaran atau unit mapping, kemudian program prioritas satuan pendidikan tersebut. Jadi di situ nanti dimunculkan di saat kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian setelah itu juga harus dilakukan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalnya sehingga nanti bisa terarah dengan baik. Kemudian hasil evaluasi itu juga bisa kita gunakan untuk memprogramkan kegiatan apa sekiranya yang nantinya bisa kita laksanakan untuk menjadikan kurikulum ini lebih sempurna. Pengembangan profesionalnya bisa nanti dilaksanakan melalui workshop atau IHT atau apapun yang sifatnya itu untuk menuju perbaikan dari penyusunan kurikulum kita ini, karena sesuatu yang baru sehingga semua perlu proses gitu nggih untuk penyempurnaannya. Untuk lampiran-lampiran tidak jauh beda mungkin dengan kurikulum yang sebelumnya gitu nggih Bapak. Ini ada rencana pembelajaran, kemudian mungkin silabusnya juga kemudian penguatan profil pelajar Pancasilanya itu juga bisa kita lampirkan nanti saat kita menyusun kurikulum operasional untuk sekolah penggerak ini. Kiranya itu Bapak terkait dengan penyusunan kurikulum yang nantinya akan kita laksanakan ke depan setelah berakhirnya pelatihan ini. Jadi masih ada PR banyak sekali yang harus kita kita laksanakan ke depan. Kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak ada yang ingin menambahi atau menyempurnakan?
atau bertanya, kalau bisa saya jawab. Cukup jelas Ibu. J. Cukup Sudah jelas. cukup, J. Jadi Sangat jelas. J. Itu yang memang harus kita persiapkan nanti, J, Pak Rahmat sama Pak Yamto. Kepada Bapak Pengawas, Pak Yamto juga mohon bimbingannya nanti manakala kita menyusun kurikulum, sehingga apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud gitu, nggih. Kesempurnaan juga nanti mungkin sambil jalan karena hal yang baru gitu, nggih. Perlu belajar banyak dari untuk kami, Bapak. Mohon arahan dan bimbingannya gitu. Terima kasih Pak Rahmat, saya kembalikan, itu yang bisa saya presentasikan untuk kegiatan ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.